Jadi nak untuk royan. Royan. Royan setuju. Satu royan. Kan ciri-ciri ini ya em. Kene lho udu kali. Udu kok. Sekelas karo Kesa kok. Sekelas karo Kesa. Udu wis sekolah SMP. Bu. Anu itu. Halo. Semua bisa mendengar? Nun, Pak. Tadi. Sakit. Sudah semua. Nunggu ngapa? Mainan. Oke. Jadi, alangkah baiknya apabila mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan bisa masuk ilmunya ke dalam ingatan kita, ke dalam diri kita masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran pagi hari itu setelah awal belajar, kemudian diperdengarkan atau kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, ya lagu Indonesia Raya. Lagu apa anak-anak? Lagu Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, tujuannya apa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Agar semangat dan jiwa nasionalisme kita itu masih selalu terpupuk dengan baik. Untuk itu kita saksikan, kita dengarkan. Harusnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini melaksanakan sikap sempurna, berdiri dengan sikap sempurna. Oke, Pak Guru, perdengarkan untuk memupuk semangat nasionalisme kita. Ya, benar. Ini kemarin bisa kalian saksikan tetapi belum keluar suaranya karena kemarin sedang error itu ya. Jadi ini hari ini silahkan dengarkan baik-baik. Ini Pak Guru perdengarkan lagu Indonesia Raya. Tahu. Sambil cek sambil nunggu itu ini mana muka-muka semua tampilkan ayo biar Pak Guru tahu. Oke. Yang belum absen silahkan isi absen ya. Udah, Pak. Oke, ya. Ya. Selanjutnya akan mulai masuk ke materi.
Enggak, bener. Kemarin gini. Interaksi sosial. Ya, akan kita bahas kaitannya dengan interaksi sosial. Kita melihat apa yang ada dalam ini. Halo. Terang-terangnya gini kok hostnya anak host kena gitu. Oke, Pak Guru akan mulai bahwa di dalam bab interaksi sosial dalam masyarakat itu yang pertama adalah agar kompetensi pertama ada berjalan dengan kehidupan sosial masyarakat. Terus kemudian mendeskripsikan interaksi sebagai proses sosial. Nah, indikator apa saja yang harus dicapai setiap siswa nanti mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan pengertian interaksi sosial dan proses sosial. Kemudian setiap social distancing. Bukan social distancing, beda kalau social distancing. Ini interaksi sosial terlebih dahulu. Oke. Terus kemudian menghubungkan kaitan antara interaksi sosial dengan proses sosial. Terus memberi contoh tindakan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk konsep interaksi sosial. Ada dua konsep kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah interaksi yaitu tindakan atau aksi yang dibalas dengan reaksi. Interaksi tidak dapat dilakukan secara sendiri, tetapi mesti ada orang atau kelompok lain sebagai mitra untuk berinteraksi. Nah, selanjutnya ada konsep yang lain, yaitu adalah interaksi sosial, yaitu sosial yang dinamis antara satu individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok masyarakat, antara kelompok lain yang ada dalam masyarakat. Sekolah sih recek. Untuk interaksi sosial, interaksi antar individu, kelompok dengan kelompok. Oke. Terus kemudian ini tak mute dulu, berisik ini, ada yang berisik, ada yang mainan asiknya. Jadi Pak Guru
mute terlebih dahulu biar kalian tidak mengganggu, suara kalian tidak mengganggu. Ini dari 96 siswa ini baru 45 yang bisa gabung di sini. Jadi untuk yang lain sudah Pak Guru informasikan di grup WA agar segera bisa bergabung. Terus kemudian selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama adalah jelas sekali jumlah pelakunya itu harus lebih dari 1 orang. Kemudian yang kedua adalah antara para pelaku terjadi komunikasi melalui kontak sosial. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat itu dilaksanakan melalui pola sistem sosial tertentu. Ini di dalam rangkuman kalian, Pak Guru yakin sudah ada karena ini juga ada di dalam modul yang Pak Guru buat, sehingga ini hanya sifatnya menegaskan atau memperjelas apa yang sudah kalian pelajari. Yo, yang lain nggak usah coret-coret, Alfian dan lain sebagainya. Ini terlihat aktivitas kalian dari sini, jadi cukup perhatikan saja materi yang Pak Guru bagikan dan jelaskan di sini. Ini kasusnya sama seperti Putri tadi ini. Oke, lanjut. Kemudian tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Yaitu perilaku aksi atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Terus kemudian suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan sosial apabila tindakan itu dilakukan dengan tujuan tertentu atau dipengaruhi orang lain. Kenapa harus demikian? Pak Guru kasih contoh misalnya. Seseorang, misalnya Bu Eni. Bu Eni, tahu kan Bu Eni? Oh, belum ketemu ya kalian. Ya bayangkan dulu aja Bu Eni. Itu, nah ini. Kelihatan mereka. Itu misalnya Bu Eni yang menyanyi di kamar mandi untuk menghibur dirinya sendiri. Apakah itu merupakan tindakan sosial? Tidak. Bukan termasuk atau bukan merupakan tindakan sosial. Karena apa? Tindakan yang dilakukan Bu Eni tadi dilakukan tidak bertujuan untuk mendapat perhatian atau tanggapan dari orang lain, akan tetapi menghibur dirinya sendiri. Oke. Teman-teman, Bu Eni sudah menjadi contoh ya. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis tindakan sosial. Nah, ada beberapa ahli. Yang pertama adalah Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam 4 tipe. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Kemudian kedua tindakan rasional berorientasi nilai. Kemudian yang ketiga tindakan tradisional, dan yang keempat adalah tindakan afektif. Itu menurut Max Weber, seorang ahli sosiologi yang asalnya dari Jerman. Kemudian selanjutnya, tindakan rasional instrumental tadi pengertiannya apa? Bahwa dalam tindakan ini pelaku tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya, tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Sehingga pelaku benar-benar memperhitungkan untung rugi dalam memilih tindakan tersebut. Kemudian tindakan rasional, tindakan yang berdasarkan akal, tetapi berorientasi nilai. Misalnya, tindakan ini antara tujuan dan cara mencapainya itu cenderung sukar dibedakan. Misalnya tindakan-tindakan yang bersifat keagamaan. Terus tindakan tradisional didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja. Tipe tindakan sosial ini bersifat non-rasional, jadi tidak
tidak berdasarkan akal, tapi sudah menurut tradisi. Kalau tidak diikuti nanti tidak sama dengan tradisi leluhurnya lah, misalnya seperti itu. Terus kemudian tindakan afektif ini cenderung di latar belakangi atau ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa pertimbangan logis atau perencanaan yang sadar. Misalnya adalah seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti sedih, gembira, atau marah, dan secara spontan itu mengungkapkan perasaan tersebut tanpa adanya pertimbangan. Berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Nah, ini contoh konkretnya kemarin ada, di sekolah ada. Ya Bu Is, ya? Bu Is, ini kelihatannya ini salah satu contoh dari tindakan afektif. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti sedih, gembira, atau marah. Dan secara spontan mengungkapkan perasaan. Jadi seperti itu sebagai contoh konkretnya saja, Bu, biar mudah saja. Sesuai itu. Oke. Enggak, ini berarti kan. Nah, oke. Selanjutnya, Pak Guru hidupkan lagi untuk suaranya. Oke. Temen aku tamu. Ya, semua dihidupkan aja. Oke. Semua dihidupkan semuanya. Terus kemudian cepet-cepetan menjawab ini coba. Terlihat di layar kalian soalnya? Halo? Soalnya terlihat? Terlihat. Oke, terlihat. Yo, cepet. Berjabat tangan. Oke, yo nomor 1. Di bawah ini termasuk aksi langsung yang mana? Berjabat tangan. Oke. Berjabat tangan. D. Berjabat tangan. Berjabat tangan. Yang kedua. Dorong guru. Kan maksudnya Itu dengan kelompok. Yang mana? Ayo. Seorang guru menjelaskan pelajaran di depan muridnya. A. Oke. A. Orang guru menjelaskan. Jadi itu siapa? Guru atau muridnya? Gurunya. Gurunya. Terus berinteraksi dengan kelompok, berarti kelompok itu siapa? Enggak muncul muka. Murid. Murid-muridnya. Oke, bagus. Ayo semuanya harus semangat yuk. Lagi. Jawaban kemarin sudah benar atau salah ini? Ada yang masih salah, ya? Ada yang masih salah. Dengan baik. Nomor 3. Tindakan sosial kehidupan masyarakat. Apa? Oke, berhubungan dengan orang lain. B. Berhubungan dengan orang lain. Ya, Berhubungan dengan orang lain. Lanjut. Cepet-cepetan loh ini. 4. C. Lina tertegun memandang lukisan itu. Kenapa tertegun memandang lukisan itu bukan merupakan contoh dari tindakan sosial? Yo, alasannya kenapa? Kenapa jawabannya itu yang benar? Di Jakarta. Karena tidak memiliki alasan tertentu, tidak memiliki tujuan tertentu dan tidak bertujuan untuk mendapat perhatian dari orang lain. Oke, tidak berinteraksi dengan orang lain. Interaksinya dengan siapa? Lukisan lah, berarti itu contoh. Oke. Ya, terima kasih Putri ikut menjawab dalam kuis ini. Ya, ternyata banyak sekali. Kelas 7 kan harus seperti itu. Dia masuk beneran gitu. Apa? Oh, iya. Oke, lanjut. Nanti ngomong. Masuk gimana? Halo. Tekan kehidupan di luar dan tidak melakukan interaksi sosial dengan pihak lain mengakibatkan terjadinya apa?
Betul yang jawabannya Interaksi interaksi. hidup dan rasing. Kemarin betul apa salah? Jawabnya Betul. betul. Wah, berhasil. Lanjut, 6. Contohnya mana ini? Eksklusif. Yang merupakan saudara itu. Ya, golongan masyarakat tersebut masing-masing. Gimana? A, B, C, D? Suku Baduy dan mengabdi untuk menjaga tradisional luhur. Betul, suku Baduy di Banten mengasihkan diri. Ini siapa ini baru masuk? Yang bisa masuk langsung absen ya. Yang bisa masuk langsung isi absen. Oke? Terus selanjutnya kita betul bagus untuk latihan soalnya. Nah, selanjutnya kita tutup yang ini. Stop. Kita tampilkan lagi. Oke, silahkan yang belum absen, silahkan absen. Ambil lihat materi yang Pak Guru sampaikan dalam interaksi sosial. Bisa banget. Kemudian ini tak save ya, ayo yang bulan absen. Ini tak save stepnya. Info ke. Ada yang ditanya mungkin setelah maupun menjawab dari Pak Guru kemarin, ada yang ingin bertanya. Enggak, silakan. Pak Guru kasih ke. Ayo silakan bertanya, siapa yang mau bertanya? Paham betul? Paham belum? Paham belum? Pak, ya. Soal yang katanya soal PPT itu yang mana? Nah, yang ini tadi. Oh, itu. Ini tadi, tapi kan ada uraian. Pak. Kalian tadi kan menjawab pilihan gandanya lah, tapi kan ada uraiannya yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Kemarin buku catatan sudah diisi, sudah dirangkum untuk materi interaksi sosial. Sampun. Nah, kalau sudah, terus kemudian sudah merangkum, sudah Pak Guru jelaskan di sini, kemudian bagaimana? Kemudian kerjakan untuk evaluasi maupun lembar kerja yang ada di modul. Oke, jelas? Oh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo. Ada lagi yang ditanyakan? Yuk, ada yang bertanya? Sebelum Pak Guru lanjutkan, menampilkan video berikutnya ya. Oke, saksikan video yang kemarin tertunda atau tidak jelas. Oke, silakan saksikan ini. Interaksi sosial.
Perhatikan nih video yang dilakukan. Oke, lanjut berikutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Be عليه Ya, perhatikan dulu nih. Sosial asosiatif terjadi ketika suatu kelompok atau melakukan suatu interaksi sosial. Proses sosial asosiatif terbagi dalam 3 bentuk. Membuat tenda perkemahan. Asimilasi. Pasar merupakan salah satu tempat pertemuan bermacam-macam kebudayaan yang mendorong terjadinya asimilasi. Proses disosiatif. Proses disosiatif bertolak belakang dengan proses sosial asosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih menekan bentuk kerjasama atau kompromi, pada proses sosial disosiatif lebih ditekan pada bentuk persaingan. Proses sosial disosiatif terbagi dalam 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang olahraga. Kontravensi, pertentangan atau pertikaian atau konflik. Konflik selalu dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, bukan melalui pertikaian senjata apalagi perang. Oke, ulangi sekali lagi biar kalian jelas, perhatikan baik-baik. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif terjadi ketika suatu kelompok atau individu melakukan suatu interaksi sosial. Proses sosial asosiatif terbagi dalam 3 bentuk, yaitu kerjasama. Murid-murid bekerja sama untuk membuat tenda perkemahan. Akomodasi. Asimilasi. Pasar merupakan salah satu tempat pertemuan bermacam-macam kebudayaan yang mendorong terjadinya asimilasi. Proses disosiatif. Proses disosiatif bertolak belakang dengan proses sosial asosiatif. Bila pada proses sosial asosiatif lebih menekan Nih Mas, ayo, nggak boleh ora-ora. Kelihatan dari sini loh. Proses sosial Tak keluarkan loh nanti. lebih ditekan pada bentuk persaingan. Proses sosial disosiatif terbagi dalam 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang olahraga. Kontravensi, pertentangan atau pertikaian atau konflik. Konflik selalu dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah, bukan melalui pertikaian senjata apalagi perang. Lanjut untuk proses interaksi sosial. Tadi bentuk-bentuknya, sekarang prosesnya. Proses interaksi sosial. Imitasi adalah suatu proses yang terjadi dengan cara mencontoh, meniru, atau mengikuti